Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Isfana Hadi dengan NIM 182170019 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung akan menjelaskan pembuatan arsitektur enterprise dengan tugas 9.2. Pertama-tama, apa sih arsitektur enterprise itu? Jadi, arsitektur enterprise sesuai dengan definisi dari California Department of Technology adalah sebuah aset dengan informasi strategis yang mendefinisikan tentang bisnis. Ada beberapa poin penting yang perlu di-highlight di sini. Jadi isinya itu pertama adalah informasi yang diperlukan untuk mengoperasikan bisnis, yang kedua adalah teknologi yang penting untuk mendukung kebutuhan bisnis, dan yang terakhir adalah proses transisi yang penting untuk mengimplementasikan teknologi baru. Nah, lalu apa sih TOGAF itu? Jadi TOGAF itu adalah sebuah framework untuk merancang, mendesain, dan mengimplementasikan arsitektur enterprise kepada sebuah bisnis. Nah, lalu pada presentasi ini saya akan menjelaskan perancangan arsitektur enterprise tersebut dengan sebuah studi kasus. Nah, jadi studi kasus yang bakal dipakai adalah dengan perusahaan Lookout. Jadi Lookout ini adalah sebuah bisnis clothing yang berbasis di Jakarta. Nah, selanjutnya bakal lebih lanjut kita perkenalkan sesuai seirama dengan presentasi pembuatan arsitektur enterprise ini. Nah, jadi sesuai TOGAF tadi, framework TOGAF ini terdiri dari beberapa fase. Nah, jadi pertama tuh yang bakal dilakukan adalah fase preliminary seperti pada lingkaran yang paling atas. Lalu berikutnya akan ada fase A sampai H. Nah, perlu ditekankan bahwa arsitektur enterprise ini bukanlah sebuah proyek yang mulai lalu selesai, tapi ini adalah lingkaran yang akan terus bergerak. Jadi setelah melakukan proses A ke B ke C sampai ke H, itu akan berputar lagi dan melakukan proses A lagi. Nah, khusus pada presentasi ini saya bakal menjelaskan khusus proses A sampai dari preliminary A, B, C, dan D. Pertama adalah fase preliminary. Nah, jadi deliverables penting yang ada pada fase preliminary ini pertama adalah architecture principles. Architecture principles itu adalah prinsip-prinsip yang digunakan pada bisnis atau perusahaan ini dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua ada business principle, goals, dan driver. Jadi ini lebih menekankan kepada tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut terkait bisnisnya. Yang ketiga ada organizational model for enterprise architecture. Maksudnya adalah gimana sih model organisasi yang bakal dirancang arsitektur enterprise ini. Yang keempat ada arsitektur repository. Jadi arsitektur repository itu adalah tempat menyimpan segala sesuatu yang berkaitan dengan arsitektur enterprise ini. Dan yang terakhir adalah request for architecture work, di mana ini adalah sebagai sebuah semacam proposal di mana penjalanan arsitektur enterprise ini akan dimulai. Selebihnya akan dijelaskan satu-satu lebih mendalam. Nah, pertama untuk memulai fase preliminary ini kita perlu tahu misi organisasinya itu apa. Jadi sesuai dengan studi kasus ini, pertama Lookout itu memiliki 3 misi utama. Yang pertama menyesuaikan desain kain tenun dengan fashion modern, terus akan partisipasi vendor lokal dalam produksi pakaian modern, dan terakhir itu mengikuti tren pada industri fashion untuk menciptakan produk yang sesuai dengan pelanggan. Nah, lalu dari perusahaan Lookout sendiri ini dia memiliki prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh perusahaannya, serta dalam pembuatan arsitektur enterprise ini harus mengacu pada prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip ini umumnya dibagi ke 4 bagian. Pertama ada bisnis, data, application, dan teknologi. Nah, jadi prinsip-prinsip ini itu kurang lebih sebagai panutan ya, pedoman dalam pembuatan arsitektur enterprise ini. Untuk setiap prinsip-prinsipnya dapat dilihat pada slide. Nah, lalu setelah menentukan prinsip-prinsip tadi, kita dapat menentukan business goals nih. Dari si Lookout ini sebenarnya business goalsnya tuh tujuan bisnisnya apa. Pertama tuh dia ternyata ingin membuat produk market fit, lalu ingin bekerja sama dengan vendor. Yang ketiga meningkatkan profit margin seperti bisnis-bisnis pada umumnya, dan yang terakhir adalah menjaga hubungan dengan pelanggan. Nah, setelah melihat bisnis goal tadi, kita membuat strategic plan terhadap bisnis goal tadi. Nah, jadi secara kesimpulan ya, ini
ada 5 strategic plan untuk mencapai bisnis goal tadi. Pertama ada produksi desain secara rutin, terus strategi pemasaran yang sesuai dengan target market, terus memiliki channel distribusi produk yang bervariasi, survei vendor yang sesuai, dan yang terakhir adalah laporan tren terkini di industri fashion. Nah, lalu pada berikutnya di organizational model for enterprise architecture ini apa aja sih yang bakal dilakukan? Jadi pertama ada maturity assessment. Maturity assessment itu adalah gimana keadaan perusahaan sekarang, seberapa mature. Seberapa mature itu istilahnya adalah seberapa baik sesuai dengan level-levelnya tertentu. Terus ada gap analysis. Jadi keadaan sekarang yang telah dinilai dengan maturity assessment tadi itu bakal dibandingkan gapsnya. Jadi misalnya keadaan sekarang itu masih tradisional nih pencatatan penjualannya misalnya. Nah, gap yang diinginkan tuh misalnya adalah dengan pencatatan yang serba otomatis. Nah, kita analisis dengan gaps analisisnya. Lalu yang poin ketiga ada resolution approach. Jadi resolution approach ini adalah menggambarkan bagaimana kita mencapai si resolusi tadi yang telah kita state dalam gaps analysis. Lalu yang berikutnya ada constraint. Constraint ini mencakup kayak constraint pada pembuatan arsitektur enterprise ini, batasan-batasannya apa. Dan yang terakhir adalah budget requirements dalam pembuatan arsitektur enterprise ini. Jadi ini sekilas adalah struktur organisasi dari perusahaan Lookup dengan estimasi budget total yang telah dihitung dalam detail sebelumnya sebesar 21 juta dalam pembuatan arsitektur enterprise ini. Nah, lalu dalam fase preliminary ada arsitektur repository seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ini itu berlaku sebagai wadah keseluruhan proyek pengembangan arsitektur enterprise. Jadi ini tempat menyimpan segala sesuatu kayak log. Nah, dalam itu terdapat ada kayak tadi frameworknya apa, misalnya TOGAF yang kita pakai sekarang. Terus ada standard information base kayak ISO yang digunakan, ada arsitektur landscape, ada reference arsitektur dan governance law. Nah, fase preliminary ini bakal diakhiri dengan request for architecture work. Jadi seperti dilihat pada gambar, kalau summary of request-nya itu adalah Lookout merasa perusahaan mereka kurang mampu berkembang secara operasional sehingga memperlambat laju perusahaan. Jadi kerangka arsitektur yang akan dikembangkan akan memaksimalkan seluruh proses bisnis yang dimiliki Lookout. Jadi summary of request ini adalah keluhan atau alasan mengapa arsitektur enterprise itu harus dilakukan pada perusahaan. Nah, di request for architecture work juga ada organization sponsor. Jadi siapa yang mensponsori atau yang memulai arsitektur enterprise ini. Jadi pada kasus ini adalah CEO dari Lookout itu sendiri. Nah, masuk ke fase A atau arsitektur vision. Jadi deliverables pada fase A ini pertama ada arsitektur vision. Jadi sebelum kita memulai arsitektur enterprise ini, kita harus menentukan visi dari arsitektur enterprise-nya ini apa. Lalu ada capability assessment. Jadi ini menilai setiap proses-proses bisnis yang ada pada bisnis ini dan dinilai seberapa levelnya dan kekurangan-kekurangannya apa. Nanti bakal dijelaskan lebih lanjut. Communication plan ini sebagai deliverables berikutnya adalah menjelaskan tentang dalam pembuatan arsitektur enterprise ini bakal ada komunikasi kan. Nah, gimana cara komunikasinya, apa yang perlu dikomunikasikan dan lewat apa sih komunikasinya. Dan yang terakhir adalah statement of architecture work. Jadi awal untuk memulai arsitektur work ini. Nah, next, jadi sesuai arsitektur vision yang pertama tadi, di sini terdapat future state plan. Jadi pada bulatan paling kecil di kiri itu ada arsitektur vision dari arsitektur enterprise ini. Nah, bulatan yang tengah itu adalah current state. Jadi keadaan sekarang gimana, dan yang terakhir adalah future state. Setelah arsitektur vision tadi dicapai, future state-nya bakal kayak gimana. Jadi di sini bakal pada studi kasus ini bakal di state ada 3 arsitektur vision-nya. Yang pertama adaptif terhadap pasar, penjualan, dan produksi. Karena tadi Lookout itu sangat bertergantungan kepada Lookout ini kesulitan mencari target pasar. Jadi visinya adalah adaptif terhadap pasar, penjualan, dan produksi. Nah, current state-nya tadi dia sedikit target pasar dan sangat bergantung pada supplier dan vendor. Future state-nya adalah memiliki banyak target pasar. Lalu arsitektur vision kedua ada pengelolaan data yang struktur sebagai referensi pengambilan keputusan. Kenapa arsitektur visionnya itu? Karena current state-nya adalah pertama
pengambilan keputusannya masih sangat intuitif. Nah, future state-nya itu inginnya pengambilan keputusan berdasarkan data. Lalu vision yang ketiga adalah pembagian kerja yang struktur dan teratur. Kenapa? Karena masih ada individu yang memegang lebih dari satu perusahaan. Nah, sementara future state yang diinginkan adalah setiap individu memiliki tugas dan peran masing-masing. Next, pada fase A tuh ada capability assessment. Jadi capability assessment ini bakal dibagi ke dalam 4. Yang pertama ada business capability untuk menilai proses bisnisnya, terus ada IT capability menilai keadaan IT sekarang, terus ada business transformation readiness. Jadi ini tuh akan menilai keadaan sekarang setelah ditransformasikan dengan visi atau tujuan akhir arsitektur enterprise, apakah sudah siap. Terus kalau misalnya belum siap, seberapa belum siapnya, terus bakal ada parameter-parameter yang mengukurnya. Terus yang terakhir ada stakeholder approach. Jadi pada stakeholder approach ini bakal di state gimana mereka mendekati setiap stakeholdernya, apa kepentingan stakeholdernya, dan apa yang dipengaruhi stakeholder, apakah stakeholder dipengaruhi oleh arsitektur enterprise ini. Nah, untuk communication plan tadi ada di sini contoh communication mechanism. Jadi ini beberapa contoh, sebagian contoh. Jadi communication mechanism itu terdiri dari events, channels, konten, dan format. Jadi pada contoh ini ada event dan channels. Jadi event itu adalah apa yang biasa dikomunikasikan, acara tempat komunikasinya itu misal di mana, misalnya kayak rapat mingguan atau pembuatan Google Drive dalam mekanisme eventnya. Nah, kalau channel itu adalah saluran-saluran atau tempat berkomunikasi yang dilakukan oleh setiap tim arsitektur enterprise, misalnya email, WhatsApp, rapat, dan tatap muka. Dan terakhir adalah untuk statement of architecture work itu bakal ada strategic alignment. Jadi bakal di state strategi-strategi yang dilakukan untuk mencapai arsitektur vision yang telah dibahas sebelumnya. Jadi strategi yang pertama adalah memproduksi desain pakaian baru berbahan dasar Kaizen dalam 3 bulan. Penyesuaian strateginya ini adalah membuat sistem CRM dan teknologi business intelligence. Terus strategi kedua adalah bekerjasama dengan vendor keinternal yang berada di Bandung. Penyesuaian strateginya adalah mengembangkan sistem informasi warehouse. Yang terakhir, strategi yang di state adalah memiliki media penjualan online maupun offline. Penyesuaian strateginya adalah dengan membuat aplikasi e-commerce untuk melakukan penjualan online. Perlu ditekankan bahwa penyesuaian strategi ini nantinya bakal dilakukan sebagai proyek pada arsitektur enterprise ini. Nah, lalu yang berikutnya adalah fase B atau business architecture. Nah, deliverables-nya pada business architecture ini adalah architecture definition. Jadi architecture definition itu adalah keadaan sekarangnya gimana, terus yang diinginkannya itu seperti apa. Terus yang kedua ada architecture requirement specification. Jadi untuk mencapai si yang diinginkan tadi, specification-nya tuh apa aja yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga ada architecture roadmap. Jadi yang ingin dicapai tadi bakal dipetakan ke sebuah jangka waktu, dan di situ bakal dilihat kayak akhir dari proyek-proyek ini kapan-kapan aja, dan deliverables dari setiap proyek-proyek ini apa-apa aja. Nah, jadi untuk setiap fase B, C, dan D ini deliverables-nya adalah hal yang sama dan dibedakan hanya dari domainnya. Nah, pada fase B ini domainnya adalah domain bisnis. Nah, pada fase B domain bisnis ini bakal dilakukan perubahan bisnis proses jika bisnis prosesnya dianggap tidak efektif. Nah, misalnya yang pertama, proses bisnis dari lookout ada mencari supplier dan vendor. Jadi dapat dilihat pertama tuh dia melakukan pemesanan lewat form, terus supplier dan vendor menerima input pesanan, dan setelah menerima bakal dibalikin ke tim operasional dari lookout. Nah, sementara yang diinginkan tuh gimana sih? Jadi keadaan sekarang tuh sangat tradisional, semua pakai kertas, terus WA, nggak ada sistem yang mengaturnya. Nah, jadi yang diharapkan adalah supplier dan vendor ini memiliki aplikasi yang membantu mereka. Jadi lookout ini memiliki aplikasi untuk berhubungan dengan supplier dan vendor, dan supplier dan vendor hanya perlu membuka aplikasi tersebut, dan semuanya jadi sistematis. Lalu yang kedua ada penjualan produk. Nah, keadaan sekarang itu dia pemesanan bakal lewat form, terus si pembeli bakal menerima pesanan, si sistem operasional lookout ini bakal menerima pesanan, proses pesanan, mengirim pesanan, dan akhirnya si
pembeli bakal menerima pesanan. Nah, yang kurang dari keadaan sekarang adalah Lookout ini nggak punya channel penjualan sendiri, bahkan sistemnya aja tidak ada. Jadi dia hanya melakukan secara tradisional dan melalui channel-channel seperti Instagram dan Tokopedia. Nah, jadi yang diharapkan adalah Lookout ini punya sistem baru untuk melakukan konfirmasi pemesanan customer dan mempermudah komunikasi antara consumer, customer dengan operasional. Nah, yang terakhir, pada bisnis proses yang akan berubah adalah cara marketing dari Lookout itu sendiri. Pertama, sekarang tuh pengambil marketingnya tuh tidak berdasarkan data sama sekali. Jadi kayak cuman marketing ke sini, ya udah marketing ke sini. Jadi yang diharapkan itu adalah dengan adanya data warehouse, pengambilan pelakuan marketing ini bakal lebih teratur dan cepat mencapai sasaran. Nah, lalu pada setiap akhir fase itu bakal ada yang namanya gap analysis. Jadi perbandingan antara keadaan sekarang dengan keadaan akhir. Jadi saya dapat lihat pada tabel ini. Jadi kolom pertama yang turun itu adalah keadaan sekarang. Baseline arsitektur itu adalah keadaan sekarang pada arsitektur. Dan baris pertama yang mendatar paling atas adalah targetnya. Jadi pada arsitektur enterprise yang ditargetkan tuh ada apa-apa aja komponen-komponennya. Nah, jadi kalau misalnya oren ini adalah tweaking atau misalnya modifikasi lebih lanjut terkait toolsnya. Misalnya pada e-channel bakal dimodifikasi, terus pada packaging and delivery management bakal dimodifikasi untuk menjadi lebih baik. Dan sementara pada tabel paling bawah itu ada juga yang berwarna hijau. Jadi yang hijau itu adalah yang baru, yang belum ada pada sekarang dan akan dikembangkan pada arsitektur enterprise yang akan datang. Nah, berikutnya adalah fase C. Jadi fase C ini dua domain sekaligus, yaitu data dan application. Nah, jadi pertama ada data secara konsep. Jadi data secara konsep pada Lookout ini di sebelah kiri adalah data sekarang. Gimana dia membagi data-datanya. Jadi datanya itu ada finansial, marketing, dan operasional data sekarangnya. Nah, sementara pada bagian kanan adalah konseptual data yang akan datang setelah arsitektur enterprise ini sukses dijalankan. Jadi untuk mempermudah penghitungan finansial ini dan kita pengen adanya data science dalam perusahaan Lookout, maka pada finansial bakal ada projection, di mana projection ini bakal memproyeksikan pendapatan perusahaan Lookout yang akan datang. Terus pada operasional bakal ada produksi. Nah, sekarang ini soalnya produksi masih tidak jelas dan belum ada sistemnya. Terus pada marketing juga kita bakal pengen ada targeted marketing. Sesuai dengan proses sebelumnya, kita tuh pingin marketing ini lebih terarah dan tidak sembarangan. Nah, gap analysisnya jadi sesuai dapat lihat dengan gambar, seluruh yang ada sekarang itu bakal ditingkatkan, sementara yang baru tadi sesuai yang udah jelaskan bakal dikembangkan. Nah, lalu ada conceptual application. Jadi kalau tadi data, sekarang application. Nah, aplikasi secara konseptual tuh sebenarnya sekarang itu sudah ada 4 conceptual application yang ada di Lookout. Pertama ada manajemen data, manajemen keuangan, karyawan, dan komunikasi. Lalu pada target application arsitektur yang akan dikembangkan nanti, kami akan menambahkan manajemen produksi serta manajemen penjualan. Nah, manajemen produksi ini sesuai dengan strategi sebelumnya, kita ingin mempunyai data warehouse supply. Sementara untuk penjualan juga sesuai dengan strategi sebelumnya, kita ingin mempunyai aplikasi e-commerce sendiri dan CRM untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Lalu pada manajemen data juga ditambahkan pola historis transaksi bisnis perusahaan serta pola historis transaksi pembeli. Nah, sementara pada manajemen keuangan tadi ada kalkulasi kecenderungan transaksi finansial perusahaan. Nah, lalu
pada aplikasi selain ada konseptual juga ada logikal. Logikal itu adalah lebih yang nyata dan dapat dilihat, bukan secara konsep yang ditulis di kertas. Jadi pada sekarang itu dibagi menjadi 5 nih. Ada software atau hardware, ada end user computing, ada business process application, ada application service, dan infrastructure service. Jadi pada software dan hardware sekarang itu cuman dipakai kayak application messaging dan application office, dan bakal dikembangkan aplikasi baru. Nah, end user computing itu adalah cara customer atau pegawai ini dalam memakai aplikasi ini lewat mana aja. Misalnya ada smartphone, ada PC, dan ada POS mesin untuk kasir. Terus ada business process application tuh yang tadi kayak manajemennya ada apa aja, itu udah di state. Terus application service tuh isi dari si manajemen tadi, kita udah naruh yang termasuk yang baru-baru, termasuk e-commerce, CRM, lookout, dan sebagainya. Nah, infrastructure service itu adalah infrastruktur yang mendukungnya. Misalnya ada security kan, berarti aplikasinya harus aman, berarti dia harus ada security-nya. Nah, ini juga sama gap analysis, jadi dapat dilihat aja pada gambar. Kalau yang oranye itu bakal dimodifikasi lebih lanjut, terus yang hijau itu bakal dibuat baru, dikembangkan baru, dan yang kuning adalah tidak diubah, jadi itu udah cukup efektif dan bakal digunakan lebih lanjut. Nah, terakhir fase D yang bakal dibahas pada presentasi ini adalah teknologi arsitektur. Nah, sama seperti data dan application sebelumnya, jadi teknologi juga punya konseptual teknologi arsitektur. Jadi sekarang itu keadaannya Lookout ini udah punya konseptual teknologi arsitektur berupa disaster recovery, storage, dan server. Nah, yang bakal ditambahkan pada teknologi arsitektur ini adalah pertama, pada disaster recovery ada infrastruktur risk management. Jadi ini itu untuk mencegah infrastruktur yang rusak. Terus yang kedua ada pada storage ada information lifecycle management, itu untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan perputaran data. Jadi nggak ada kayak data yang kelebihan, misalnya datanya berat dan sebagainya. Terus ada juga archiving. Jadi archiving itu adalah menghilangkan atau membackup data-data yang sudah lama yang gak bakal dipakai lagi, jadi untuk nge-free up space yang dibutuhkan. Terus ada untuk server juga ditambahin operating system dan image management. Nah, setelah tadi ada konseptual, ini logikalnya sesuai yang dijelaskan. Logical tuh yang lebih nyata, yang lebih terlihat. Jadi saat ini juga Lookout punya 4, ada teknologi manager, data mainframe, anticipation, dan network. Jadi yang ditambahkan tuh ada sedikit. Untuk teknologi manager ada server manager untuk manage server ini, gimana makanya. Terus untuk data mainframe tuh bakal ada input output biar lebih terarah, dan ada directory juga. Nah, jadi kalau arsitektur model pada teknologi ini ada namanya security. Jadi security ini dibagi ada di infrastruktur dan di application. Nah, jadi sesuai dapat dilihat ada pada hardware, ada pada data, software, finance, dan network. Nah, yang bakal ditambahkan pada arsitektur enterprise yang akan datang tuh bakal ada versioning management pada software. Jadi ini tuh untuk membuat software tuh tetap selalu up to date, gak ada yang kelewatan fitur-fitur yang terbarunya. Nah, terus untuk user ada user audit dan incident handling. Jadi kalau usernya melakukan kesalahan. Nah, ini juga gap analysisnya. Jadi yang orange tuh bakal di impacted atau misalnya bakal dimodifikasi, terus hijau tuh bakal dibuat baru, dan kuning itu udah cukup efisien, jadi bakal dipakai lagi. Nah, akhir dari fase-fase ini adalah adanya arsitektur roadmap. Jadi arsitektur roadmap ini adalah gambaran proyek-proyek yang akan dijalankan untuk mencapai tadi target arsitektur yang telah disampaikan. Jadi isinya ada Gantt chart, migration plan, dan solution building blocks. Bakal dijelaskan lebih rinci masing-masing. Jadi Gantt chart itu adalah waktu atau proses list aktivitas dari setiap proyek berdasarkan waktu untuk melakukan proyek. Jadi misalnya nih
proyek-proyek yang bakal dilaksanakan tuh ada 6 ya, sesuai dengan target arsitektur sebelumnya. Jadi ada 6 proyek yang bakal dilaksanakan. Ada proyek DBMS, database, POS, point of sale, CRM, customer relationship management, e-commerce, aplikasi e-commerce, warehouse, data warehouse, dan DWBI. DWBI itu adalah data warehouse dan business intelligence. Nah, jadi setiap proyek ini berjalan 3 bulan, masing-masing 3 bulan. Jadi total 18 bulan atau 1,5 tahun. Dan dapat dilihat ini penggambaran Gantt chartnya. Jadi untuk bulan Juli sampai September 2020 bakal dijelaskan proyek DBMS dan selanjutnya. Nah, setelah Gantt chart bakal ada migration plan. Jadi migration plan itu adalah deliverables atau hasil yang didapatkan dari setiap proyek. Nah, jadi dibagi menjadi 4 domain nih, ada data, ada bisnis, application, dan teknologi. Nah, jadi dari setiap proyek tadi apa sih yang bakal dicapai atau yang dihasilkan dari proyek tersebut. Nah, misalnya pada bulan Juli 2020 bakal ada aplikasi database atau database server. Soalnya tadi dilaksanakan proyek DBMS, jadi bakal dihasilkan aplikasi database dan database server. Terus juga pada bulan Oktober 2020 setelah selesai proyek point of sales bakal ada payment system yang baru dan aplikasi POS, dan selanjutnya. Dan terakhir ada namanya solution building blocks. Jadi solution building blocks ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu baseline. Baseline itu adalah keadaan sekarangnya gimana. Solutionnya itu apa sih yang ditawarkan, atau tadi kayak hasil-hasil proyeknya ini apa. Dan target itu adalah setelah terdapat hasil-hasil proyek ini, targetnya tuh kayak gimana. Nah, contohnya misalnya nih, database sudah terintegrasi keadaannya sekarang. Terus solutionnya adalah dengan tadi proyek DBMS. Nah, kayak integrated database, database server. Nah, targetnya tuh apa setelah ada proyek DBMS tadi dijalankan dan berhasil diimplementasikan, adalah memiliki database yang terintegrasi. Dan sisanya dapat dilihat sesuai pada gambar. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.